Bayangkan sebuah senja yang muram di jantung hutan Amazon. Di bawah pucuk-pucuk pohon yang menjulang dan akar yang mencengkeram bumi, sungai mengalir deras, membawa kisah dari zaman purba yang tak tercatat pena manusia. Dari kedalaman arus yang pekat itu, muncul sosok yang menyerupai makhluk dongeng. Bukan naga, bukan siluman, tapi seekor ikan. Ia bernama Payara, dan dalam bahasa Latin disebut Hydrolicus armatus, sang prajurit bersenjata air. Di negeri para sungai, ia disebut sebagai ikan vampir. Bukan karena dongeng, tapi karena dua taring panjang yang mencuat dari rahangnya, bagai bilah belati yang tumbuh dari tubuhnya sendiri. Ia bukan predator biasa. Ia adalah simbol dari sesuatu yang lebih purba, lebih liar, lebih jujur dari segala taktik yang dikenal manusia. Amazon dan Orinoco bukan hanya nama sungai. Mereka adalah arteri dari benua. Sungai-sungai ini tidak sekadar mengalirkan air, melainkan juga kehidupan. Di sanalah Payara dilahirkan. Ia tidak tumbuh dalam ketenangan kolam, melainkan dalam desiran air berarus deras, di antara bebatuan, akar tenggelam, dan ribuan mata yang saling mengintai untuk bertahan hidup satu hari lagi. Payara tumbuh cepat. Dalam 2 hingga 3 tahun, ia bisa mencapai panjang hampir 1 meter. Tubuhnya berwarna perak keabuan, seperti serpihan cahaya bulan yang jatuh ke air. Saat ia berenang, sisiknya memantulkan kilau yang menyilaukan seperti silet yang menari. Namun, bagian yang paling mencolok tentu saja adalah taringnya. 2 gigis tajam duri ini menjulang dari rahang bawah, sedangkan di rahang atas terdapat lekukan seperti sarung yang menampungnya. Mekanisme ini bukan hanya menakjubkan secara estetika, tapi juga efisien secara evolusi. Ia menusuk mangsanya, menahan dan mencabik tanpa ampun. Payara bukan pengejar yang ceroboh, ia pemburu sabar. Ia mengendap dalam arus, membiarkan tubuhnya hanyut seolah bangkai ikan, lalu tiba-tiba melesat ke depan, menyergap ikan yang berenang santai tanpa curiga. Dengan kecepatan luar biasa, ia menyergap seperti tombak air. Mangsa utamanya adalah ikan-ikan kecil, caracin, tetra, bahkan juvenile peacock boot, peacock bass. 1 gigitan dan darah memenuhi air. Alam bukanlah taman bunga. Ia adalah medan pertempuran sunyi, dan Payara adalah salah satu jenderalnya. Kini bayangkan, makhluk seperti ini berada dalam ruang kaca, di dalam akuarium rumah. Mungkinkah? Bisa, tapi hanya jika engkau siap menjadi penjaga dunia kecil yang penuh tekanan. Memelihara Payara bukan sekadar hobi, melainkan sumpah untuk menghadirkan fragmen liar ke dalam ruang manusia. Ukuran akuarium minimal 1000 liter, dan itu pun untuk 1 individu. Lebih besar lebih baik. Akuarium harus panjang, karena Payara butuh ruang untuk berenang cepat dan bermanuver. Air harus mengalir deras, menyerupai sungai. Gunakan pompa arus kuat, filter luar, dan sistem aerasi yang stabil. Suhu air ideal berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius, dengan pH 6,0 sampai 7,5. Perhatikan pula kejernihan air. Sedikit amonia atau nitrit, dan Payara bisa mogok makan, lesu, bahkan mati mendadak. Tak perlu hiasan berwarna cerah. Payara menyukai lingkungan alami. Gunakan batu sungai, akar kayu besar, dan pencahayaan yang redup. Cahaya terang justru membuatnya stres. Ia pemburu dari kegelapan, bukan pemuja sinar. Biarkan ada ruang bayangan. Di sanalah ia bersembunyi, merenung, dan memantau. Seolah tahu bahwa setiap gerakannya adalah tarian antara hidup dan mati. Payara adalah pemakan hidup. Beri ia ikan kecil, namun pastikan ikan itu sehat, tidak membawa parasit, dan tidak terlalu besar untuk ditelan. Jika telah terbiasa, Payara bisa diajari makan potongan daging ikan beku, udang tanpa kulit, atau filet bersih. Jangan beri daging mamalia atau unggas, karena sistem pencernaannya tidak dirancang untuk itu. Frekuensi pemberian makan cukup 2-3 kali seminggu, dalam jumlah sedang.
Ia tidak seperti arwana yang rakus. Ia makan untuk bertahan hidup, bukan untuk memuaskan keinginan. Payara adalah makhluk soliter. Di alam, ia berkelana sendiri. Dalam akuarium, menambahkan ikan lain adalah perjudian. Bila ingin menambahkan tank mate, pilih ikan predator besar dan cepat seperti arowana, tiger shovelnose, atau red-tailed catfish. Namun tetap waspada, satu salah langkah, dan akuarium berubah menjadi medan pembantaian. Jangan sentuh langsung dengan tangan. Meski tidak agresif terhadap manusia, taringnya mampu melukai. Bahkan seekor payara remaja bisa memotong kulit jika merasa terancam. Mengapa seseorang memilih memelihara payara? Mungkin karena ia merasa ada bagian dalam dirinya yang juga liar, yang tidak bisa dijinakkan oleh rutinitas dan formalitas dunia modern. Payara adalah simbol kekuatan diam, keganasan yang indah, dan keberanian yang tak berisik. Dalam dunia di mana segalanya bisa dibeli, payara tetap menjaga aura misterinya. Memeliharanya berarti menghormati insting, memahami irama alam, dan menerima bahwa tidak semua makhluk cocok dengan kurungan. Dan kini, setelah engkau mengenal payara, pertanyaannya bukan lagi, maukah kau memeliharanya? Tapi, sudahkah kau siap menjadi penjaga dunia liar yang kau bawa ke dalam rumah? Karena di balik kaca akuarium itu, bukan hanya ikan yang berenang. Di sana, sungai Amazon mengalir dalam miniatur, dan seekor legenda bernafas dalam diam. Terima kasih telah menyimak kisah sang vampir sungai. Semoga engkau menemukan keindahan dalam keganasan, dan kelembutan dalam kekuatan. Sampai jumpa di video berikutnya.